firman Allah, katakan amin. Shalom. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan, kita diberikan kekuatan ya. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali untuk belajar firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan hari ini adalah menghadirkan kerajaan Allah. Kalau yang lalu atau khotbah terakhir saya sampaikan menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita atau aspek kehidupan kita, maka hari ini mari kita belajar bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah. Dan mengapa kita perlu untuk menghadirkan kerajaan Allah? Bahkan harus menghadirkan kerajaan Allah karena beberapa alasan berikut yang saya sampaikan atau paparkan buat kita sekalian. Kita tahu bahwa dunia semakin rusak. Sejak alam menciptakan alam semesta ini, Kejadian pasal 6 menuliskan bahwa kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan. Kita lihat kejahatan semakin meningkat. Saya melihat surat kabar di Kompas bahwa 3 hari awal dari tahun 2022 ini kejahatan meningkat di Indonesia 195%. Baru 3 hari awal tahun 2022 ini. Begitu meningkat dari level berapa ya? Kalau nggak salah 200-an di bulan Februari kepada bulan Maret naik menjadi 800-an lebih kasus. Jadi begitu banyak sekali kejahatan yang terjadi. Kita juga bisa melihat bahwa kecanggihan teknologi yang Tuhan karuniakan kepada manusia untuk menciptakan teknologi yang lebih tinggi, lebih baik, memudahkan hidup manusia sepatutnya, namun juga memudahkan tindak kejahatan yang terjadi. Ada penyalahgunaan daripada teknologi yang Tuhan karuniakan kepintaran manusia untuk dapat menciptakannya. Ada banyak hal-hal penipuan yang kita lihat. Ada penipuan online, ya kan ya. Ada juga berita-berita yang bisa menghancurkan kehidupan orang karena hoax yang diciptakan. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa moral manusia pun semakin rusak. Yang keempat, tentunya kita bisa lihat bahwa kehilangan manusia dari sejak lalu dikatakan kehilangan kerajaan Allah. Di dalam Hakim-Hakim pasal 17 ayat yang ke-6, pasal 21 ayat yang ke-25, sama ayatnya berbunyi, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Sehingga kita bisa lihat orang cuma meraba-raba tentang kebenaran dari sisi penilaian pribadinya. Dan kita bisa lihat untuk itu Yesus Kristus telah datang untuk menegakkan kerajaan Allah kembali di bumi. Di dalam khotbah Yesus yang pertama kali dia berkata dalam Matius 4 ayat yang ke-17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yesus ingin menegakkan kerajaan Allahnya yang sudah disimpangkan banyak orang. Yohanes Pembaptis yang mendahului Yesus Kristus berkata kepada sekelompok orang yang datang untuk dibaptis, hai keturunan ular beludak, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Artinya kehidupan manusia itu kalau dia bilang sama Tuhan beribadah, kalau dia bilang sama Tuhan saya taat kepada Tuhan, maka kehidupannya sungguh seharusnya memberikan buah-buah yang sama. Firman Allah juga dalam Matius 6 ayat 9 dan 10 berkata, karena itu Yesus mengajarkan kepada kita berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti
di surga. Jadi betapa Yesus mau mendorong setiap umat manusia, terutama mereka yang menjadi pengikutnya, untuk selalu fokus kepada ini. Kalau kita berdoa, kita tidak kemudian datang dengan permintaan sederetan dengan apa yang kita inginkan, tetapi memulainya dengan dikuduskanlah nama Tuhan. Dan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau Allah yang bertata dalam segala wibawa dan kemuliaannya, kedaulatannya di tata surga, maka Allah juga ingin supaya kedaulatannya itu bisa hadir di dalam kehidupan manusia di bumi ini. Sehingga kita bisa lihat di sini, yuk kita pahami dulu definisi kerajaan Allah itu apa sih? Yaitu kerajaan Allah yang dimaksud adalah pengaruh pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita, ya, dan bersama kita. Jadi bagaimana pengaruh pemerintahan Tuhan itu benar-benar mempengaruhi sepenuhnya hidup saya dan mempengaruhi sepenuhnya hidup saudara. Sehingga hidup saya dan saudara itu tidak lagi cuma sekedar dikendalikan dengan keinginan kita saja, tetapi dikendalikan dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, maka apa yang menjadi pemerintahan Tuhan, kerajaannya itu bisa benar-benar ada di dalam hidup kita. Menghadirkan kerajaan Allah adalah menghadirkan pengaruh Tuhan seutuhnya di dalam seluruh aspek kehidupan kita, sehingga hidup kita itu ada dalam tuntunan Tuhan dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana menghadirkan kerajaan Allah? Tentu berbagai proses kehidupan kita. Yang diinginkan Tuhan bagi umatnya adalah umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Yesaya 43 ayat yang ke-21. Nah, saudara-saudara, Allah mau supaya di dalam kehidupan kita bisa menampilkan sesuatu yang bisa memasyurkan nama Tuhan. Sesuatu yang bisa memuliakan Tuhan. Untuk itu Allah akan perlengkapi hidup kita dengan apa yang perlu supaya bisa menjadi testimoni kesaksian yang mempermuliakan Tuhan. Tetapi tentunya bagi mereka yang memang mau ikut Tuhan, yang mau menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidupnya. Bagi mereka yang mau pengaruh Tuhan mempengaruhi keputusannya dan jalan-jalan kehidupannya. Sehingga kita akan bisa lihat bahwa benar-benar Tuhan dipermuliakan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah memberlakukan kembali pemerintahan Allah yang berdaulat atas kehidupan manusia ciptaannya. Saudara, Kejadian 6 itu menuliskan bahwa kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan. Kenapa sih? Karena manusia membiarkan apa yang dia inginkan itu semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kemudian manusia yang diberikan kehendak bebas, ini adalah pemberian yang terbaik yang Tuhan berikan kepada makhluk yang namanya manusia. Tidak ada pemberian yang terbaik lainnya. Yang awal pertama Tuhan berikan adalah satu kepercayaan Tuhan yang begitu besar, yaitu kehendak bebas pada setiap kita. Allah berikan kehendak bebas. Allah tidak setting saya, Allah tidak setting saudara sesuai dengan program yang Allah inginkan. Allah berikan kepercayaan kepada kita yang begitu besar. Kehendak bebas kita. Untuk menentukan pilihan kita, untuk berbuat sesuatu seperti yang kita mau lakukan. Dengan demikian Tuhan akan mengetahui sesungguhnya apa yang ingin engkau lakukan buat aku. Seperti apa sih sebenarnya. Dan kita bisa lihat yang pertama memberlakukan pemerintahan Allah ini kembali dalam hidup kita berdaulat. Maka kita artinya perlu belajar untuk hidup menurut kehendak dan rencana Tuhan. Kita mungkin punya planning banyak. Kita punya cita-cita, kita punya tujuan hidup kita. Nah, kalau
kita memberlakukan pemerintahan Tuhan, Tuhan perintah hidup kita. Tuhan suruh saya, Tuhan suruh saudara atas apa yang Dia mau, bukan yang saya mau. Maka kita patut menselaraskan, menyesuaikan agar apa yang menjadi rencana kita itu dapat disesuaikan dengan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa yang menjadi kehendak kita itu disesuaikan dengan apa yang sebenarnya menjadi kehendak Tuhan. Yesus sudah menjadi contoh yang baik. Dia menyatakan keinginan hatinya, Bapa kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Ia melihat hari ke depan, hari-hari yang berikutnya adalah masa-masa yang sangat sulit bagi hidupnya. Kalau boleh, saya nggak lewati itu. Keinginan hatinya bertentangan dengan penundukan dirinya kepada Tuhan. Sehingga pergumulan yang berat dari batin membuat dia berkeluar keringat yang berubah menjadi darah karena pembuluh pecah. Menundukkan dirinya kepada kehendak dan rencana Tuhan. Nah, kita bisa saja dengar firman, kita tahu firman, tapi dalam praktek hidup kita seringkali kita tetap berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Itulah yang terjadi di masa lalu ditulis hakim-hakim. Karena tidak ada raja yang memerintah, tidak ada orang yang berdaulat yang mengarahkan rakyat pada waktu itu, maka setiap manusia berjalan seperti apa yang dia mau, menurut apa yang baik dan benar pada dirinya sendiri. Yang berikutnya tentunya memberlakukan kedaulatan Allah itu, pemerintahan Tuhan dalam hidup kita, berarti bahwa Allah itu menjadi raja dan Tuhan atas kehidupan kita. Kalau Dia menjadi raja, kalau Dia menjadi Tuhan atas hidup kita, maka sesuatu yang membanggakan justru umat yang dipilih Tuhan menjadi umatnya Allah, supaya aku menjadi Tuhan atau Allahmu dan engkau menjadi umatku. Itu yang Tuhan inginkan sebenarnya. Nah, apakah kita sudah benar-benar yang percaya kepada Tuhan itu menjadikan Dia raja atas hidup kita? Kalau yang namanya raja, kan kita punya pendudukan diri yang mutlak. Titah raja itu pasti harus dilaksanakan. Karena jika tidak dilaksanakan ada konsekuensinya. Kalau Dia adalah Tuhan ya, yang ada di atas segala-galanya, maka Allah itu akan lebih utama dalam hidup kita dalam segala sesuatunya. Dan kalau kita benar-benar menjadikan Dia raja dan Tuhan, maka tentu kita akan periksa dalam hidup kita, kata ayat firman Tuhan yang berkata, selidikilah, periksalah, apakah di dalam diri kita itu memang ada Kristus di dalamnya. Kalau ada Kristus memang ada di dalamnya, Dia bertata, Dia berdaulat, Dia menentukan arah kehidupan kita, maka kita melepaskan hak kita dan mempercayakan kepada Tuhan untuk menuntun kehidupan kita. Karena itu, dalam setiap perkara kita libatkan Tuhan. Kita sadar, saya mungkin bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan yang sangat terbatas. Tapi Tuhan yang lebih tahu daripada apa yang bisa saya tahu. Dia bisa tahu apa yang belum saya tahu ke depan. Kalau kita libatkan Tuhan, Tuhan bisa menuntun kita terhindar dari hal-hal yang mungkin akan membahayakan kita. Kalau kita libatkan Tuhan, maka kita percaya pada waktu yang saya sampaikan, menghadirkan Tuhan, melibatkan Tuhan, maka disitulah kita lihat adalah kunci keberhasilan. Kunci kita akan diberkati, kunci kita akan mengalami mujizat. Hal-hal mana yang sebenarnya kita butuhkan itu terjadi dalam hidup kita. Jadi libatkan Tuhan. Kemudian kalau kita sudah libatkan Tuhan, biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap pagi, Tuhan, ini urusan yang akan aku kerjakan. Ini apa yang aku rencanakan. Kuserahkan semua ke dalam tangan-Mu. Pimpin dan tolonglah kiranya apa yang menjadi sesuai kehendak Tuhan terjadi. Mudahkanlah urusanku, lancarkanlah semuanya, agar Engkau yang membuatnya berhasil.
Hindari dari orang-orang yang hendak berbuat jahat. Hindari dari segala malapetaka. Hindari dari segala sakit penyakit. Hindari dari semua yang tidak dikehendaki Tuhan. Memberi hidup diri dipimpin Roh Kudus. Dalam prakteknya harus benar-benar demikian. Tidak hanya berkata dalam doa seperti itu, tetapi membiarkan hidup kita dipimpin Roh Kudus. Saya pernah sampaikan, waktu minggu lalu saya ada kesempatan untuk melayani di Bekasi. Saya membiarkan diri saya dipimpin Waze untuk mencapai tujuan. Karena berdasarkan apa yang saya tahu, saya nggak tahu apa-apa. Tujuan ini baru buat saya, tempat ini baru buat saya, tapi saya diminta untuk khotbah pukul 6 pagi dan pukul 9. Tantangan yang besar buat saya kalau pagi-pagi. Bayangkan jam 6 saya harus berangkat jam berapa dan saya harus bangun jam berapa. Bagi saya berat, ya, berat banget. Tapi saya menunjukkan diri, ya, namanya hamba Tuhan. Masa saya nolak, masa saya pilih-pilih. Boleh enggak? Jangan yang jam 6, jam 9. Ya dia maunya khotbahnya 2 kali. Kalau bisa berturut-turut 3 kali, tapi kan jedanya waktunya berbeda. Yang berikutnya jam 7 malam. Jadi nggak mungkin saya tunggu di sana. Jadi dia kasih saya khotbah 2 kali, pukul 6 dan 9. Tempat yang belum pernah saya jumpai dan lebih jauh daripada harapan indah. Kemudian saya bergantung, berserah kepada Waze. Ya, semalamnya saya sudah lihat jalannya kira-kira, pokoknya saya sudah harus lewatin dulu harapan indah yang saya tahu, baru kemudian berikutnya saya cari. Tapi ternyata di Waze itu karena pagi-pagi banget, saya bangun jam 3-an, kemudian saya berangkat hampir 4:30. Tapi Waze itu saya connect dengan handphone saya, iPhone saya dengan mobil punya layar supaya saya bisa lihat, supaya nggak nanti kalau ada kamera-kamera lihat saya pakai handphone. Jadi saya bergantung di situ. Nah, waktu saya connect ke layar itu, saya kehilangan kendali untuk melihat rute. Jadi ngikutin aja rute yang ditunjuk sama dia. Ya sudah saya ikuti. Ternyata rute saya menuju ke arah saya keluarnya bukan di Moy yang bisa naik lagi ke tol, ataupun ke Cempaka Putih yang bisa lurus terus ke Pulau Gadung. Tapi saya dibawa ke arahnya adalah ke arah yang keluarnya exitnya ditulis di situ, wah itu Pekayon, Bekasi Barat. Walah, kok jauh banget ini. Tapi terlanjur sudah jalan malam gelap, ya pagi dini hari gelap, tapi saya ikutin aja udahlah, ya di jalan. Nah, kalau bukan Tuhan yang pimpin saya dan menolong saya nyaris ke Bandung karena waktu saya ada di persimpangan antara Waze itu berkata kiri keluar kiri, saya lihat kiri di sini, dia hilang di tengah-tengah suaranya itu dan tuntunannya dia berhenti. Nah kemudian kalau saya pikir, loh di kiri ini naik kok ya, saya ke kiri, apa saya tetap lurus ke sana? Sempat saya berhenti beberapa waktu. Saya pikir saya harus pilih yang mana. Karena terlalu gelap, nggak terlalu terang, dan saya nggak pakai kacamata jarak jauh. Jadi tulisan agak kecilnya saya nggak terlalu kelihatan benar, tapi saya meraba-raba itu arah Bandung. Jadi saya begitu bingung, Tuhan tolong saya dong, Tuhan tolong saya. Saya sambil berdoa, Tuhan tolong saya. Puji Tuhan saya ambil keputusan untuk lurus lagi, ke kanan dikit. Sekali lagi kalau saya udah pikir, wah tadi benar, begitu semakin saya mendekati, saya baca ke kiri, benar itu tulisan yang ke Bandung, arah yang di atas ternyata. Kalau saya udah naik ke atas kan turunnya susah itu. Jauh kan? Terus saya udah bayangin baliknya, saya boleh berusaha jangan terlambat. Tapi puji Tuhan, ya. Kalau kita biarkan pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam hidup kita, dan Tuhan tahu misi saya adalah pelayanan bukan jalan-jalan, pasti Tuhan akan tolong. Dan akhirnya bisa sampai dan tidak terlambat sama sekali. Saudara, kita bisa lihat yang kedua adalah bagaimana supaya kita bisa menghadirkan kerajaan Allah, yaitu dengan menghadirkan suasana kehidupan kerajaan sorga. Kita tidak bicara kerajaan sorga nanti saja. Kita tidak hanya berbicara tentang langit bumi, langit baru bumi baru nanti. Kemudian kita hidup dalam kehidupan keduniawian di tempat ini.
Tetapi mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hadirkanlah suasana kehidupan kerajaan surga itu di dalam kehidupan di dunia kita. Bagaimana caranya? Yaitu mempraktikkan hukum, prinsip-prinsip kekudusan dan nilai-nilai kerajaan Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apa yang menjadi hukum-hukumnya Tuhan kita terapkan. Apa yang menjadi kebenaran Tuhan kita terapkan. Dalam seluruh aspek kehidupan kita, nilai-nilai kerajaan itu kita terapkan. Apa sih nilai-nilai kerajaan itu? Nanti kita akan bicara di akhirnya. Bagaimana kita bisa tahu indikator kerajaan Allah hadir di tengah hidup kita. Nah kemudian yang berikutnya adalah kalau kita hadirkan suasana kerajaan Allah, maka kita akan merasakan bahwa kita selalu tinggal dalam hadiratnya. Kalau tinggal dalam hadiratnya itu enak banget. Ya, saudara yang pernah merasakan tenggelam dalam hadirat Tuhan, itu bisa lupa waktu, bisa segalanya. Hati penuh damai, sukacita dan lain sebagainya. Kalau kita lihat, kalau kita benar-benar bisa mampu tenggelam dalam hadiratnya Allah, tinggal dalam hadiratnya Allah, itu luar biasa. Saya pertama kali waktu balik lagi ke Gunung Sari ini, saya merasakan suasana yang berbeda. Ketika saya baru selesai hari yang saya dapat panggilan untuk kembali ke tempat ini, pertobatan saya kembali ke gereja setelah saya terhilang sekian lama di anak-anak sekolah minggu karena badan bongsor, ya, ini bongsor juga ya. Cuma saya dulu bongsornya kan dibilang nggak patut lagi di sekolah minggu, pindah ke remaja. Tapi di remaja kan nggak siap waktu itu. Karakter tipe pemalu saya membuat saya akhirnya mundur teratur. Dan akhirnya terhilang. Keterhilangan saya ke gereja ini dan keterhilangan saya kepada Tuhan beribadah menyiksa batin saya. Sebagai anak perjanjian yang diminta orang tua untuk dipersembahkan kalau dikasih, maka orang tua mengingkari perjanjian itu, tidak bawa saya sekalipun udah berapa kali dibawa ke Tepekong untuk diserahkan. Akhirnya saya terus mimpi diuber-uber setan kan. Diuber setan, gak enak banget, gak enak. Kan? Sampai akhirnya kita harus nggak berani kemana-mana, rasanya berat sekali, bergumul dan seterusnya. Tapi kita bisa lihat, waktu selesai singkat ceritanya, saya dapat penglihatan di akhir zaman yang membuat saya minta Tuhan beri saya satu kali kesempatan. Sekali ke gereja, saya pasti selamanya ke gereja. Saya pernah juga beberapa kali ingin keluar dari gereja ini. Tapi beberapa kali saya dapat penglihatan duduk di sana. Ada banyak hal yang lain yang secara pribadi buat panggilan hidup saya. Nah, tinggal dalam hadirat Tuhan. Waktu itu setelah saya mendapatkan hal yang seperti itu, akhirnya Tuhan berkenan mengabulkan doa saya. Dan saya yakin berarti saya diselamatkan. Karena setelah itu saya melihat bahwa kalau saya terlambat, napas saya sudah keluar ditarik. Itu saya berasa, ternyata kalau orang yang mau mati kayak gitu kali ya. Itu ada ditarik begitu. Jadi waktu itu saya udah sampai di sini. Batas roh saya keluar. Jadi begitu saya sadar, saya tersengal-sengal apa tuh. Ngap-ngapan begitu kan. Nah seperti itu. Seusai dari itu, saya melihat hidup saya dipimpin roh. Saya melihat bahwa saya waktu berjalan ke sekolah, dulu saya masih usia sekolah, SMP. Nah saya ke sekolah SMP 64 di Krekot Bunder. Saya jalan dari Gang Lilin ke sana, jalan kaki. Tapi begitu saya jalan kaki, yang masih terbayang oleh saya hadirat Allah. Waktu saya terbayang terang benderang di langit, langit seperti terbuka dan ada tulisan Yesus di atas langit itu. Dan dia menuntun saya dan menuntun saya dalam perjalanan. Yang tengah jalan menotok saya sebelum saya naik ke tangga yang jembatan tinggi. Itu juga Tuhan tolong saya. Jadi saya bersuka cita. Minggu berikutnya ketika saya datang ke gereja, saya disuruh pimpin pujian, saya nggak nolak. Saya silahkan pimpin. Tapi Tuhan tolong saya. Dan saya menyerahkan hidup, Tuhan ini saya. Dan saya pegang komitmen saya, minta satu kesempatan, dan sekali kesempatan itu tidak akan saya sia-siakan. Itulah saya hingga hari ini. Saudara, saya rasakan kalau tinggal dalam hadirat Tuhan itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali.
Sampai-sampai pada waktu masa lalu di usia saya remaja, kita on fire sekali dan saya punya karunia membedakan roh. Dan saya tahu roh ini Roh Kudus atau bukan. Saudara-saudara, yang ketiga terakhir, saya ingin kita belajar, yuk praktekkan pola hidup anak-anak kerajaan. Ini yang sangat hilang di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan manusia. Ketika kita menghadirkan suasana tadi, maka tentunya pribadi kita sendiri, yuk kita praktekkan pola hidup anak-anak kerajaan. Bagaimana sih anak-anak kerajaan itu? Ya kan ya? Nah, mari kita lihat bahwa kita sepatutnya bisa menjadi garam dan terang dunia. Garami dunia, ya. Garami dunia komunitas kehidupan kita. Jangan kita menjadi orang yang dipengaruhi. Kalau suasananya lemah, ya, kemudian kita pun menjadi lemah. Suasana anak-anak kerajaan itu enggak gitu. Anak-anak kerajaan Allah itu adalah anak-anak kerajaan yang setiap waktu menyembah Tuhan, on fire, dekat dengan Tuhan. Kalau kita anak-anak kerajaan dan tinggal dalam komunitas kerajaannya Allah, kita bisa bayangkan hubungan kita dengan Allah itu sudah luar biasa. Baik, dekat. Ya. Saya bayangkan kita ini akan jadi baik kok semuanya. Saya nggak pusing. Kalau jemaatnya memang bisa praktekkan apa yang saya sampaikan dari beberapa firman Tuhan yang sudah saya. Mari kita belajar menggarami dunia ini. Yang nggak semangat, kita impartasi supaya mereka jadi semangat. Kita ini garam. Garam itu dari situasi yang tawar, kita hadir selalu memberikan rasa. Dari orang yang tawar, nggak ada rasa. Kita hadir justru bukan jadi kalah. Kalau kita kalah berarti kita bukan garam, kita air tawarnya. Jadi komunitas yang tawar, kehadiran air tawar menambah jadi tawar. Tapi kalau komunitas tawar, garam kita garami, maka dia akan terpengaruh dengan garam tadi. Dari tidak punya rasa menjadi punya rasa. Seharusnya kehidupan kita seperti itu. Itulah anak-anak kerajaan Allah. Kemudian memberi pengaruh yang baik bagi komunitas kita. Seperti hal yang tadi saya maksud. Yuk kita kasih pengaruh-pengaruh baik, impartasi sesuatu yang baik supaya yang tidak baik itu menjadi baik. Bukan sebaliknya, kita yang yang sudah baik malah jadi kalah menjadi tidak baik. Firman Tuhan selalu mengatakan kepada saya dan saudara, kalahkanlah kejahatan dengan itu enggak gampang. Dia jahat, saya jahat, itu gampang. Dia emosi, saya bisa lebih emosi, itu gampang. Tapi ketika ada orang merendahkan martabat, gebrak meja di depan kita, dan kita dimaki-maki, bisa enggak? Bisa enggak? Saya pernah tuh, sampai begini tuh, kamu begini. Mungkin saya bisa tinggalin gereja ini kalau saya diperlakukan gitu. Dan saya pernah diperlakukan. Tapi yang saya lihat Yesus, dan saya anak kerajaan. Kita kasih pengaruh yang baik. Ketika orang-orang tidak baik sikap dengan saya tetap berlaku baik. Karena saya orang baik. Yang ketiga di sini adalah menjadi teladan yang baik dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jangan jadi orang yang mencari teladan. Jangan jadi follower, pengikut manusia. Salah. Kita ini adalah pengikut Kristus. Kita yang punya pengaruh, kita yang harus impartasi yang baik, dan kita menjadi contoh yang baik. Supaya orang yang belum baik bisa melihat kita. Kita tidak kalah dengan yang tidak baik. Tetapi yang tidak baik akhirnya melihat kita yang baik, melihat kita yang semangat, melihat kita yang setia, dia akan juga ikut teladan. Saya pernah bangga, dulu pernah ada orang yang saya tahu ikut jejak saya. Bagaimana saya beli rumah, dia juga ikutin. Bagaimana saya cara membeli rumah, dia juga ikutin. Bagaimana waktu itu keadaan kurang uang pun dia ikutin. Cara jual sekalipun ini, dia jual dan sebagainya. Saya bangga, saya senang. Karena ternyata masih ada orang yang mau ngikutin saya. Saya pernah bangga ketika saya katakan pernah sekali,
Waktu pertama kali saya bisa beli motor, bawa pulang ke Gunung Sari, tetangga saya yang agak bermusuhan sebenarnya secara keluarga, tapi orang tuanya saya dengar banget. Bilang sama anak yang sebaya dengan saya, tuh seperti Ming Leong, bisa beli motor. Saya bangga. Kenapa? Karena saya bisa menjadi contoh yang baik. Saudara-saudara, indikator kehadiran Allah, slide-slide saya yang terakhir 2 kali lagi. Indikator kehadiran kerajaan Allah itu, yuk kita lihat. Gimana sih kita bisa tahu kerajaan Allah itu bisa sudah hadir sebenarnya dalam hidup kita? Yang pertama, firman Allah berkata dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat 20 berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, cuma ngomong doang, tetapi dari kuasa. Ketika kerajaan Allah dihadirkan, ada kuasa yang hadir dari Tuhan. Kebanyakan orang kehilangan kuasa Allah. Tidak ada kuasa lagi dalam hidupnya. Tuhan tetapkan saya dan saudara pada waktu diciptakan Tuhan, awal pertama desainnya Tuhan bagi manusia adalah beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Bagaimana bisa menaklukkan kalau kita nggak punya kuasa Allah? Nah, kuasa Allah dipulihkan dalam hidup kita, sehingga hidup kita akan diwarnai dengan bagaimana kuasa Tuhan menolong hidup kita. Kalau kita biarkan Tuhan tuntun, kita percaya seperti anak sama orang tua kan. Nggak ada orang tua yang akan menyesatkan anaknya. Nggak ada orang tua yang akan menelantarkan anaknya. Nggak ada orang tua yang akan membiarkan anaknya celaka. Kalau dia tahu itu mencelakakan, dia akan proteksi sedemikian rupa, bahkan membelanya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah, yuk kuasa Tuhan pasti akan penolong kita. Firman Allah juga katakan, kata Yesus, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, yang mempercayakan hidup kepada Tuhan, bahwa mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi kuasa nama Tuhan akan berdaulat dan kita bisa perintahkan kuasa-kuasa lain di dunia ini yang pasti akan tunduk takluk di hadapan Tuhan. Yang kedua, maka kita bisa lihat di sini indikator kehadiran Tuhan, kehadiran kerajaan Allah adalah kebenaran itu. Kebenaran dipulihkan, kebenaran dalam segala aspek kehidupan. Kita bisa lihat di sini, ada yang nonton nggak itu di WA ya? Kita punya Menko Polhukam, ada sampaikan belak-belakan bagaimana ada mafia peradilan ya, yang melibatkan oknum hakim, oknum polisi, ya, oknum jaksa, dan bahkan juga seringkali adalah oknum pengacara. Jadi yang benar dinyatakan salah, mereka mengatur sedemikian rupa, menggunakan pasal-pasal yang mana yang kira-kira sesuai akan bisa memenangkan perkara. Dan bahkan yang salah pun bisa dianggap jadi benar. Semua bisa diatur. Kebenaran di tempat yang sebenarnya orang mencari kebenaran. Ke tempat keadilan di mana orang mencari keadilan tidak didapatkan. Kehilangan kerajaan Allah. Manusia tidak takut akan Tuhan. Banyak orang bertindak menurut apa yang baik menurut dia. Tapi kita lihat bahwa kalau kerajaan Allah hadir, maka kebenaran itu ditegakkan. Kita akan menegakkan kebenaran. Kita akan menjadi berani. Enggak seperti Pilatus. Melihat yang benar tapi enggak berani hanya karena menjaga persahabatan manusiawi. Aku cuci tangan. Ada orang yang salah kita biarkan. Ada orang yang salah persepsi kita biarkan. Ada orang yang keliru kita biarkan. Kenapa? Kita enggak mau kalau negur kemudian hubungan kita jadi rusak. Kita lebih takut sama manusia daripada menyuarakan kebenaran. Seorang yang berani menyuarakan kebenaran akan berkata yang benar dan juga bertindak yang benar. Yang ketiga adalah ada damai sejahtera. Kalau kebenaran Allah yang hadir,
Kalau kerajaan Allah yang hadir, ada damai sejahtera. Bukan malah menjadi hilang damai sejahtera. Ada banyak orang seringkali menghilangkan damai sejahtera. Ada banyak orang seringkali dalam perkataan dan tindakannya malah juga menghilangkan damai sejahtera seseorang. Jadi buat orang nggak damai sejahtera. Itu berarti nggak menghadirkan kerajaan Allah. Tapi kalau dia menghadirkan kerajaan Allah, damai sejahtera itu hadir. Dan yang terakhir adalah ada sukacita oleh Roh Kudus. Ya, oleh Roh Kudus. Jadi bukan sukacita karena ditraktir, bukan sukacita karena hal-hal yang lainnya, tetapi sukacita oleh Roh Kudus yang menguasai hidupnya, yang benar-benar menghadirkan Allah. Sukacita yang mengalir dan tanpa bisa dibendung. Orang-orang yang benar-benar kadang-kadang kan yang waktu mereka mengalami baptisan Roh Kudus, ada orang yang bisa tertawa luar biasa. Bukan tertawa dibuat-buat, tetapi tertawa luar biasa oleh karena Roh Kudus. Ada sukacita oleh Roh Kudus. Inilah juga yang kita harapkan. Kalau kita semua sukacita oleh Roh Kudus, Daud pernah merasakan sehingga dia sebagai raja tidak malu. Dia menari, menari, menari. Kenapa? Karena Roh Kudus menguasai dirinya. Kalau sukacita Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kita, maka kita bisa ekspresikan ibadah yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Firman Allah penutup adalah Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tuhan berkati. Mari kita bangkit diri. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga.